Pelajari tentang pertama itu adalah yang kedua adalah dua materi ini yang nanti kita akan pelajari dan pengembangannya. Kita masuk capaian pembelajaran kita di hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya. Itu peserta didik mampu mengeksplorasi kondisi sosial lingkungan sekitarnya. Jadi nanti kalian dapat mengeksplorasi tentang kondisi sosial, aktivitas sosial di lingkungan kalian. Kompetensi awal, peserta didik bisa menggunakan aplikasi Google Maps. Kalau anak-anak sekalian yang punya HP, itu ada Google Maps. Nanti buka itu Google Maps, dan nanti di dalam materi ini Pak Guru akan menyampaikan tentang bagaimana penggunaan terkait dengan Google Earth di internet, seperti itu. Yang berikut, peserta didik telah mengetahui letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Jadi bagaimana letak astronomis dan bagaimana letak geografis kita hari ini mempelajarinya. Yang berikut kita masuk pada profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama adalah bergotong royong. Jadi ke anak sekalian, nanti kita masuk ke dalam diskusi bagaimana kalian kompak kerjasama di dalam kelompok. Itu masuk di dalam kategori bergotong royong. Yang berikut adalah bernalar kritis. Bagaimana kalian berpikir kritis tentang masalah hari ini yang kita pelajari tentang apa? Letak astronomis, letak wilayah Indonesia, dan letak geografis kita. Yang berikut adalah kreatif. Bagaimana anak-anak sekalian berpikir kreatif ketika melihat wilayah atau lokasi, kalian akan berpikir bahwa ini adalah suatu tempat yang bisa kita tuju, yang bisa kita lewati, yang bisa kita lihat. Ini masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Kita masuk pada komponen inti. Yang kita pelajari hari ini di komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan makna lokasi tempat tinggal. Jadi kamu dapat mendeskripsikan makna daripada lokasi. Nah, seperti itu. Yang berikut adalah peserta didik mampu mendeskripsikan kondisi wilayah Indonesia. Peserta didik mampu mendeskripsikan pemahaman lokasi melalui peta. Nanti Pak Guru akan menunjukkan peta di Google Earth itu bagaimana lokasi kalian, bagaimana tempat kalian tinggal, dan jarak
setelah kalian tinggal sampai ke sekolah. Kalian akan tahu setiap hari jalan itu. Kalian bisa juga nanti pada saat kalian diskusi kelompok, kalian juga bisa menggambarkan lokasi atau denah di dalam satu bentuk gambar di sini. Kita masuk pada pemahaman bermakna. Di sini adalah perubahan kondisi geografis musim mempengaruhi karakteristik masyarakat dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerahnya. Jadi kalian dapat melihat perubahan kondisi geografis kita. Saat ini kita dalam kondisi contoh musim kemarau, musim hujan. Saat ini karena kita panas sekali, kondisi geografis kita adalah musim kemarau atau panas. Yang berikut terkait dengan pertanyaan yang membuat kalian terbuka pemikiran, yaitu apakah yang dimaksud dengan lokasi? Lokasi itu apa? Nanti kita pelajari dalam materi ini. Berapa jarak rumahmu dengan sekolah? Berapa jarak rumahmu dengan sekolah? Jadi kalian bisa melihat, oh jarak saya dari rumah ke sekolah berapa waktu atau berapa menit saya tempuh. Berada di manakah posisi tempat tinggal kalian dengan tetangga kalian? Posisi kalian ada di mana dan tetangga kalian ada di mana? Baik, kita masuk dalam ini. Sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu. Pak Guru absen. Agustino Rino Mantel ada? Clear? Oh ya, clear. Agustino Rumun. Agustino Pol. Alfian Ibe. Anabian Cynthia Prai Borotian. Arjun Malvino Tuo. Redri Mai. Ya. Desi Ibe. Enselem Samo. Iki Makaku. Helena Palop. Ya, semua hadir ya. Baik, kita akan memulai. Pak Guru akan menyampaikan materi. Kalian akan menonton satu video terkait dengan materi kita di hari ini. Kalian melihat video ini, kalian mencermati tempat tinggal. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh dari lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Silahkan kalian perhatikan peta Indonesia berikut dan tentukan letak astronomis Indonesia beserta posisinya. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek.
Lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suara bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk lebih memahami lagi tentang lokasi absolut dan lokasi relatif, silakan kalian mengerjakan aktivitas keempat secara berkelompok dan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Kondisi wilayah Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara, dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi, dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara persilangan dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti 1. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Yang ketiga adalah transportasi laut semakin berkembang dan mendapatkan perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Perhatikan peta Indonesia berikut untuk melihat letak geografis Indonesia yang menguntungkan dan strategis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Penetapan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun 1988. Penetapan zona waktu tersebut menyebabkan perbedaan waktu beribadah, jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. 1. Waktu Indonesia Barat. WIB, zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2. Waktu Indonesia Tengah. WITA, zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. 3. Waktu Indonesia Timur. WIT, zona waktu yang didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Ya, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memahami terkait apa yang sudah disampaikan. Di sini kalian akan dapat mengetahui tentang bagaimana itu letak astronomis. Ada yang tahu tentang letak astronomis? Ada yang tahu?
Silakan. Nah, Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentuk horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara. iya, benar sekali. Suatu garis bujur dari lintang, garis kayal yang melintang, dan garis bujur itu garis yang membujur. Jadi kalau garis lintang berarti garis yang mendatar, dan garis bujur adalah dari atas ke bawah atau garis bujur. Maka kita kenal namanya garis lintang utara dan garis lintang selatan, dan juga kita kenal namanya bujur barat dan bujur timur. Ya, cara tentang letak astronomi. Ada yang tahu negara Indonesia berada pada letak astronomis berapa lintang dan berapa bujur? Dari tadi yang kalian nonton video tadi bisa sampaikan ke kalian. Ada yang tahu berapa letak astronomis negara Indonesia? Negara yang kita ada tadi sudah kalian nonton, berada pada 6 derajat lintang utara dan sampai 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat, harus ada derajat, 11 derajat lintang selatan, dan 140 derajat dulu. Kita bisa bicara tentang bujur timur, derajat bujur sampai 140 derajat bujur timur. Kita bicara tentang astronomi. Dari letak negara kita, negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ini ternyata berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 140 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ya. Dari situ kita akan juga mengenal, tadi ada juga kalian nonton video tadi terkait dengan waktu, zona waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalau seandainya jam kita saat ini berada pada jam 9:23, maka di Indonesia Barat, bagian Barat, jam berapa? Jam 7:23. Nah, jadi ke anak-anak sekalian, ini perbedaan waktu kita adalah 2 jam yang memang sudah dibagi waktu itu sesuai dengan zona kita. Ada waktu Indonesia Timur WIT, ada waktu Indonesia Tengah WITA, dan ada waktu Indonesia atau WIB atau WIB di sini. Yang berikut kita bicara tentang letak astronomis ini, maka kita masuk di dalam zona iklim tropis. Kita di Indonesia ini masuk di dalam iklim tropis. Maka kita masuk di dalam 2 iklim atau 2 musim. 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, makanya kalau kita saat ini masuk dalam musim kemarau. Musim kemarau. Ada di daerah lain ada musim hujan. Jadi ada daerah lain kita lihat banjir. Berarti sudah masuk musim hujan. Nah, kita di Kabupaten Kerom ini berapa waktu ini panas sekali.
kering semua sumur-sumur kita. Sumur air kita itu semua kering. Dari letak astronomis kita ini, itu yang disebut dengan letak absolut. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang letak absolut, itu adalah letak astronomis itu, yaitu letak suatu wilayah yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi kalau bicara letak absolut itu apa? Letak absolut bisa kita kasih contoh seperti negara Indonesia, ya. Negara Indonesia berada pada tadi 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95, ya maaf bukan 100, 95 derajat bujur timur sampai dengan berapa? 140 derajat. Di Kabupaten Kero kita yang ada saat ini, itu kita berada pada koordinat berapa? Ada yang tahu? Silakan, silakan. Kabupaten Kero terletak antara 140 derajat zenit sampai 141 bujur timur dan 2 derajat 37 menit sampai 4 derajat lintang selatan. Iya. Jadi kita berada pada apa untuk jadi ternyata kita di Kabupaten Kero ini itu berada di wilayah di timur Indonesia. Dia berada pada 2 derajat lintang utara dan sekian menitnya, dan lintang selatan sampai dengan 4 derajat lintang selatan. Jadi berada pada posisi 2 derajat sampai dengan 4 derajat lintang selatan. Serta 141 ya, 141 derajat bujur timur. Jadi kita berada di daerah perbatasan, daerah yang dekat dengan perbatasan Republik Indonesia dan Papua ini. Ya. Jadi kita berada pada posisi daerah baik. Materi kita di berikut itu terkait dengan letak geografis. Ada yang tahu letak geografis setelah kalian menonton video tadi? Ada yang tahu? Letak geografis? Silakan. Kan geografis dengan sebuah wilayah Iya. Jadi kalau kita bicara apa untuk teman-teman? Jadi letak wilayah negara. Kalau kita bicara tentang letak suatu wilayah negara, maka Kabupaten Kero ini juga termasuk contoh atau tidak? Ya, wilayah daerah atau negara itu letak geografis. Letak geografis ini kalau wilayah negara Indonesia ini kita bicara tentang ruang lingkup yang besar. Indonesia berada pada berapa benua? Benua. Dia benua apa saja yang Asia dan Indonesia berada pada di 2 benua, diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan kita yang paling dekat adalah benua termasuk di dalam rentetan atau dalam lingkup lokasi benua Asia. Kita juga diapit oleh 2 samudra. Samudra apa? India. Samudra India di mana? Di bagian barat. Samudra Pasifik di bagian ya. Jadi Samudra India itu ada di bagian barat, berarti di daerah Sumatera sana ya. Terus Samudra Pasifik berada di timur, berarti kita yang ada di Papua. Jadi daerah Kota Jayapura, daerah Biak, Mfor itu langsung berhadapan dengan
Samudra apa? Jadi kalau bicara Samudra Pasifik berarti kita bicara tentang lautan. Kalau bicara lautan berarti lautan yang sangat luas. Oh, ya kalau bicara besar sangat luas ya. Yang memang kita tidak bisa jangkau dalam satu hari. Ya harus kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu. Maka itu yang disebut juga dengan letak rela. Jadi tadi letak absolut itu adalah letak astronomis atau suatu wilayah yang ditentukan oleh garis lintang dan garis. Ya, nanti sebentar Pak Guru ini kalian bisa mengisinya. Letak relatif bisa ada contohnya. Nah, contohnya seperti apa? Letak relatif seperti jarak antara lokasi kalian di rumah sampai dengan ke sekolah itu juga letak relatif. Nah, karena apa? Itu adalah daerah atau lokasi atau wilayah. Jadi bisa membedakan ya antara letak absolut dan letak relatif. Bisa ya? Ya. Perlu akan membagikan kalian lembar ya kalian dapat karena kalian sudah dibagi dalam kelompok perlu akan membagikan kalian LKPD lihat membacanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Pak Guru beri waktu selama 15 menit untuk kalian dapat mengerjakan pekerjaan kalian dan nanti kalian akan mempresentasikan di depan salah satu di kelompok kalian. Silakan dikerjakan, harap untuk berdiskusi sehingga kalian dapat mengerjakan LKPD ini. Silakan. Jadi, bagaimana ya, silakan kalian isi. Ya, untuk mengerjakan diskusi kelompok kalian. Silakan kalian diskusi. Ya, silakan bekerja di lembar. Nanti ke salah satu di kelompok kalian dapat mempresentasikan di depan.
akan menunjukkan tentang nanti kalian akan menggambarkan kalian punya kalian. Guru akan menunjukkan coba lihat kan kita tentang SMP Taruna Tegal Pertigaan. Jadi kalian bisa mengamati di ke LKPD kalian. Silakan baca pertanyaannya yang nomor 2 supaya ini. Silakan salah satu untuk bertanya. Silakan membaca nomor 2. Silakan kalian mengamati gambar Google Earth yang ditampilkan. Cari alamat tempat tinggal kalian masing-masing melalui gambar. Setelah itu tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel berikut. Iya. Jadi kalian mengamati Google Earth yang aku tunjukkan ini dari letak ke lokasi kalian dari rumah sampai ke SMP kita, SMP Taruna Tegasa ini, maka kalian bisa menggambarkan tentang bagaimana lokasi kalian. Nah, yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, nanti kalian gambarkan seperti ini. Dan kalian bisa menyebut lokasi absolut yang mana lokasi relatif itu seperti apa? Ada pertanyaan? Jadi kalau lokasi absolut tadi Pak Guru sudah sampaikan, dia masuk di dalam garis lintang dan bujur. Maka Kabupaten Kerom tadi ada berapa? Nah, itu bisa menjadi satu contoh. Kabupaten Kerom berada pada berapa? 141 derajat bujur timur. Dan 2 derajat lintang utara sampai dengan itu bisa kalian masuk di dalam, ini contoh ya. Contoh adalah lokasi absolut. Kalau bicara relatif berarti wilayah jarak. Itu bisa kalian memberikan contoh di dalam tabel itu. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak silakan dikerjakan diskusi.
Jadi salah satu dari dia nanya saja, terima kasih ya. Ya, nanti setelah kalian letak absolut dan letak relak kalian buka, selesai itu kalian gambarkan DNA. Jadi salah satu di antara teman kalian punya lokasi atau tempat. Nanti kalian hanya gambarkan lokasi kalian. Nah ini jalan ini, gang ini sampai dengan tiba di sampai. Jadi ibaratnya kalian tahu jalan pulang, tahu lokasi kalian punya rumah, kalian bisa tahu tempat tinggal kalian. Jangan sampai kalian tidak tahu tempat tinggal kalian. Seperti itu. Silakan. Cara kembali ke rumah kamu begini, 30 menit dari rumah saya ke sekolah. Kalau lokasi absolut kan dari hutan ke hujan. Kita bisa bicara tentang matahari Indonesia berada pada simpel itu di sini. Bisa terkait dengan mulai dengan lagi. Jerome berada pada bagian tengah. Tapi kalau berarti lebih lokasi dan ya. Nah, ini lokasi absolut itu lokasi relatif berarti bicara tentang lokasi daerah. Daerah jarak antara rumah kalian sampai sekolah asal. Terus atau kota berbatasan dengan Pir 1 sampai dengan Aso 2 di bagian di berbatasan dengan Pir 1 dengan Aso 2. Korkuana berbatasan dengan Sentani dan Marahani atau apa? Kami. Kalau Pir 2 berbatasan dengan Korkuana dengan itu masuk ke dalam depan. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kalian ini. Contoh lain bisa kalian pakai itu isi dalam kalian biasakan. Nanti satu itu kamu gambarkan lokasi DNA kalian. DNA lokasi jarak antara kamu dan jarak rumah kalian sampai dengan di SMP. Dua itu. Ya. Ayo kita juga kamu nih, kalau semua muslim Indonesia berada di harus bintang dan biru. Nanti inovasi batas bicara pada bisa bicara tentang kalian sendiri itu bisa dan kita bisa sendiri di rumah kita sebenarnya semua nanti kamu menerjemahkan itu tentu sahabat bersyukur kayak sistem itu
Begitu ya. Nah, saya ada pertanyaan? Ya. Ya. Iya, bisa. Jadi contoh lah misalnya saya berjelaskan, saya menjual sebuah berfirman sebagai satu dalam bentuk beliau. Kita kan mulai wilayah bagian timur berbatasan dengan beliau. Wilayah Tonggak Matahari sedikit timur, bahkan bisa berantara timur rasa bisa termasuk dalam lokasi batasan bukan hanya tentang lokasi, batasan sungai, batasan desanya, batasan sungai, biar bisa termasuk dalam lokasi jelas. Ada yang enggak?
Mari kita ambil yang lain, kadang bisa dia presentasikan di depan. Salah satu di antara kelompok kalian, kalau sudah bisa mempresentasikan kelompok kalian. Baca saja di depan kalian bisa mempresentasikan. Ada yang sudah? Nomor 1 bisa. Silakan, ada yang mau presentasi? Salah satu bisa baca di depan untuk nomor 1. Satu sudah, silakan presentasi, ini mudah ini. Batas utara berapa? Batas selatan berapa? Batas barat berapa? Batas timur berapa? Bisa? Silakan. Oke, salah satu dari kalian bisa kasihkan supaya kita ini. Saya bisa baca saja yang ada ya. Ya. Bahwa dengan itu, ini pertanyaannya baru jawabannya. Maju ke depan. Iya. Pertanyaannya terus kamu jawaban. Teman-teman yang lain bisa ini. Iya. Diskusi kelompok kalian. 1. Derajat bintang utara. Barat selatan 11 derajat bintang selatan. Batas barat 95 derajat ujung. Batas timur 141 derajat. Iya. Itu pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 1. Iya. Ya. Nomor 2, lokasi observer dalam istilah. Contohnya lokasi Roman dan Jero derajat 141 derajat 15 menit sampai 141 derajat di timur dan 2 derajat 37 menit sampai 40 menit bintang selatan. Jawaban jarak ini jarak langsung dari nomor 2 lokasi lokasi astronomi Indonesia di antara 6 derajat bintang utara sampai 11
Jadi pisang selat. Di lokasi relatif contohnya seperti asumsi yang berbatasan langsung dengan lokasi. Nomor 3, jelaskan letak geografis negara Indonesia. Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan samudra India dan Pasifik. 4. Apa yang dimaksud lokasi observer? Lokasi observer adalah letak suatu tempat di permukaan bumi yang didasari oleh garis astronomi bumi. Apa yang dimaksud lokasi lewat atau berbeda anu daerah yang berbatasan langsung. Kita apa? Ya, jadi ada yang lain silakan mengerjakan tentang LKPD kalian. Ini ke Atos untuk Sela, dia telah kelompoknya telah mengisi dari hasil diskusinya bahwa nomor 1 tadi jawabannya adalah 6 derajat ya, lokasi yang berada di utara itu adalah 6 derajat lintang utara. Yang lain belum mengisinya, itu bisa mengisi kembali di LKPD kalian. Nanti kumpul LKPD kalian dan Pak Guru akan nilai LKPD kalian. Jadi diskusi kelompok kalian ini nanti kalian kumpul dan bisa untuk Pak Guru nilai LKPD kalian. Silakan LKPD kalian bisa kumpul yang kalian sudah diskusi ke Pak Guru, silakan. Oke, Pak Guru LKPD. Ayo, yang sudah kalian kerjakan bisa kumpul ya. Mana LKPD kalian ya? Siapa? Sudah.
Rata nilainya baik, yaitu 80, dan ada juga yang benar semua. Jadi ternyata anak-anakku sekalian, kalian dapat memahami tentang lokasi absolut dan lokasi relatif, dan gambar Lena tadi juga guru ada lihat dan menilai cukup bagus. Lena lokasi jarak antara lokasi rumah kalian sampai dengan tiba di sekolah. Jadi ada Lenanya tadi lihat. Untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, Pak Guru akan membagikan lembar refleksi untuk kalian mengisinya tentang materi kita di pagi hari ini. Bisa membaca dan mengisi lembar refleksi kalian. Waktunya 2 menit saja. Setelah itu kalian dapat mengumpulkan kembali ke bangun. Contoh isi ya lembar kalian, bagaimana suasana kalian tentang materi yang Pak Guru sampaikan masuk ke dalam lembar refleksi kalian. Lembar refleksi, Pak Guru menyampaikan kesimpulan dari materi kita di hari ini terkait dengan lokasi wilayah kita. Yang pertama adalah letak absolut, adalah letak ada yang kita menyempurnakan kita punya materi hari ini. Letak absolut adalah, silakan ada yang bisa jawab letak absolut? Ya, silakan. Iya, letak absolut sama juga dengan letak astronomi, yaitu letak yang menunjukkan bintang dan garis bujur di permukaan bumi. Sedangkan letak relatif atau letak lokasi relatif yaitu letak lokasi atau wilayah negara, wilayah daerah di dalam suatu wilayah. Ya. Terus kita bicara tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar dalam skala tertentu. Kita bicara tentang peta. Dari materi-materi ini, anak-anakku sekalian, kita dapat memahami tentang lokasi
tempat tinggal kita, jarak tempat tinggal kita, dan bagaimana kita mengatur atau mengetahui wilayah lokasi kita di masyarakat atau di lingkungan kita masing-masing. Itu yang menjadi kesimpulan kita di pertemuan kita kali ini. Nanti pertemuan berikut kita akan masuk pada materi yang selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri, teman-teman sekalian dapat mengumpulkan refleksinya kepada Pak Guru. Saya cinta. Ya, ya. Ya, anak sekalian, mungkin enggak ya, kita semua. Nah, baik, apa yang hal baru yang sudah Anda peroleh dalam kegiatan hari ini? Iya, mudah saya tangan. Apa saja kesulitan ini? Iya, waduh. Siapa Anda dalam kegiatan tersebut? Mantap, mantap. Nah, dalam keseluruhan kegiatan mulai awal sampai akhir kegiatan pilihlah dengan mencentang ekspresi ini banyak yang mencentang sangat ya, ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini, salah satu teman kalian memimpin kita dalam doa untuk kita istirahat. Salah satu memimpin kita dalam doa. Silakan. Silakan. Salah satu. Ya. Mari kita berdoa, selesaikan kita berdoa. Tuhan, sekarang kegiatan kami sudah selesai. Kiranya Engkau memberkati kami, lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami ya Tuhan. Kiranya dosa kita yang kami lakukan di hadirat-Mu di kami Tuhan kami. Amin.